Yang terhormat, Bruder, Bapak Ibu Pembina OSIS, serta Bapak Ibu Juri Stand Up Comedy SMP PL Dominico Savio. Yang terkasih, teman-teman pengurus OSIS dan peserta lomba Stand Up Comedy, selamat pagi berkah dalam. Nah, di kesempatan masa jeda ini, OSIS menyelenggarakan lomba Stand Up Comedy yang bakal bikin kalian ngakak bebas lepas. Nah, sekian hari loh kita berkutat sama PAT yang bikin anxiety meningkat dan burnout tingkat dewa, ya enggak sih? Nah, makanya sekarang kita butuh yang namanya healing. Oke. Tapi sebelum kita menyaksikan penampilan peserta stand up comedy, saya bacakan dulu susunan acara sebagai berikut. Acara akan diawali dengan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan March Domsaf, dan pastinya penampilan peserta stand up comedy. Baik, mari kita awali acara hari ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Maria Beata Kris. Dipersilakan. Bruder, Bapak Ibu Guru, pengurus OSIS, dan seluruh peserta stand up comedy, sebelum kita memulai kegiatan masa jeda pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, yang pengasih dan penyayang, puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Allah, atas penyertaan dan berkat-Mu kepada kami semua, yang telah Kau kumpulkan di tempat ini dalam keadaan sehat, selamat, dan penuh sukacita. Pada pagi hari ini, kami akan melaksanakan kegiatan masa jeda stand up comedy. Allah Bapa yang Maha Baik, berkatilah kegiatan kami ini dari awal hingga akhir nanti, agar semua dapat berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, doa ini kami haturkan kepadamu, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Dominico Savio, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk Maria Beata Kris yang telah memimpin doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan March Domsaf. Silakan.
biasa, insan luar biasa. Terima kasih, pemirsa dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, sambutan dan pembukaan acara dari Bruder Kepala SMP PL Domenico Savio. Kepada Bruder Antonius Parjana dipersilakan. Yang saya hormati, staf kesiswaan bersama dengan para pembina OSIS SMP Pangudro Domenico Savio. Yang saya banggakan, pengurus OSIS dan MPK SMP Pangudro Domenico Savio, serta yang saya cintai, teman-teman kelas 7 dan 8 yang saat ini, hari ini akan bersama-sama mengikuti kegiatan masa jeda di SMP Pangudro Domenico Savio. Selamat pagi dan berkah dalem. Salam sehat untuk kita semua. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini OSIS dan MPK SMP Pangudro Domenico Savio bersama-sama dengan para pembina OSIS di sekolah kita tercinta ini dapat melaksanakan kegiatan untuk mengisi masa jeda di semester genap tahun pelajaran 2021-2022 ini. Terima kasih kepada seluruh panitia dari pengurus OSIS dan MPK yang sudah merencanakan dan akhirnya pada pagi hari ini melaksanakan kegiatan masa jeda yang pada saat ini kita akan melaksanakan kegiatan stand up komedi. Tentu kegiatan ini merupakan suatu kreativitas dari pengurus OSIS dan MPK setelah sekian waktu kita mengalami masa pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan kita untuk bisa melaksanakan kegiatan tatap muka. Tetapi berkat rahmat Tuhan, kita pada saat ini bisa melaksanakan kegiatan di sekolah ini untuk melaksanakan kegiatan masa jeda yang sudah diprakarsai oleh para pengurus OSIS dan MPK. Maka saya mengucapkan terima kasih atas kreativitas yang sudah teman-teman OSIS dan MPK buat untuk kegiatan masa jeda ini, bersama dengan para pembina dan tentu juga di bawah koordinasi staf kesiswaan. Kegiatan ini tentu merupakan kegiatan yang membutuhkan kerjasama dari kita semua, baik panitia maupun para peserta. Dan tentu meskipun kegiatan ini boleh dikatakan kegiatan perlombaan, tetapi tentu yang paling utama adalah bagaimana kita bisa melatih diri untuk berani berbicara di depan umum. Maka kegiatan ini boleh juga saya katakan sebagai kegiatan public speaking untuk teman-teman kelas 7 dan 8 yang mengikuti kegiatan ini. Saya berharap kegiatan ini teman-teman bisa tunjukkan semaksimal mungkin sesuai dengan potensi teman-teman masing-masing, sehingga apa yang sudah teman-teman persiapkan sungguh bisa mewarnai terlebih untuk mensukseskan kegiatan masa jeda pada hari ini. Apa yang sudah teman-teman persiapkan, tunjukkan semaksimal mungkin, dan saya yakin melalui kegiatan ini ada hal yang teman-teman bisa terima, bisa ambil, bisa teman-teman peroleh maknanya dari kegiatan ini. Oleh karena itu, saya sungguh merasa bangga, saya merasa senang dengan kegiatan dan kreativitas yang sudah diprakarsai oleh pengurus OSIS dan MPK.
Ini juga sekaligus untuk mengakhiri tahun pelajaran ini, dan mudah-mudahan juga di akhir kegiatan tahun pelajaran ini memberikan dorongan untuk di semester berikutnya, di tahun pelajaran yang akan datang, lebih berkreasi lagi, lebih-lebih kalau nanti sudah dilaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Maka silahkan semaksimal mungkin potensi teman-teman bisa ditunjukkan pada saat ini, dan ini juga menjadi kebanggaan kita bersama sebagai Dom Savian. Oleh karena itu, sekali lagi mewakili sekolah, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang terlibat dalam proses kreativitas hari ini, bagian kesiswaan, para pembina OSIS dan MPK, para pengurus OSIS dan MPK, serta teman-teman peserta yang melaksanakan kegiatan masa jeda pada hari ini. Sukses untuk semuanya dan selamat untuk melanjutkan kegiatan ini. Dan sekaligus pada kesempatan ini, kegiatan masa jeda tahun pelajaran 2021-2022 di masa semester genap ini saya nyatakan dibuka. Selamat melanjutkan kegiatan ini, tetaplah menjadi yang terbaik dan insan yang luar biasa. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bruder atas sambutan dan pembukaannya. Selanjutnya, prakata dari Ketua OSIS dan MPK kepada Ignatius Nevananda Budi Pradiptyo dipersilahkan. Yang saya hormati, Bruder Antoni Sparjono selaku Bapak Kepala Sekolah SMP PL Domenico Savio, Pak Leo sebagai Wakil Kesiswaan SMP PL Domenico Savio, guru-guru pembina OSIS, dan juga peserta masa jeda kali ini, dan juga teman-teman OSIS yang saya sayangi. Selamat pagi, berkah dalam. Di masa jeda kali ini, kami OSIS SMP PL Domenico Savio mengadakan lomba stand up komedi. Lomba ini bertujuan untuk kita sebagai Dom Savian bisa saling menghibur sesama kita dan juga menuangkan kekreativitasan kita masing-masing. Semoga masa jeda kali ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih untuk teman-teman OSIS yang sudah membantu untuk melaksanakan program kali ini. Terima kasih untuk pihak sekolah yang sudah mendukung kami dalam melaksanakan program kali ini. Semoga program kali ini dapat berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja. Selamat menikmati. Terima kasih. Berkah dalam. Terima kasih Nevan telah memberikan pesan. Terima kasih juga telah memimpin OSIS selama ini sehingga semua kegiatan berjalan dengan lancar tanpa kendala. Oke teman-teman, siapa sih di sini yang udah nggak sabar penampilan stand up komedi dari teman-teman yang akan mewakili kelas-kelas ini? Angkat tangannya dong, boleh. Yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi. 5.000 orang. Oke. Kalau gitu kita akan mulai penampilan stand up komedinya. Untuk peserta yang belum dipanggil undinya, dipersilahkan menempati ruang musik sekarang juga. Nanti akan ada pengurus OSIS yang bertugas memanggil peserta berikutnya. Undian pertama, Christian Julius kelas 7F. Mari kita berikan aplaus sebagai semangat. Selamat pagi Dom Savian.
Saya mau bertanya sebelum memulai acara pada hari ini. Siapa sih yang pada gak tahu sama media sosial? Siapa sih yang hobinya buka media sosial per menit? Nah, emang kita sudah wajar lah dengan perkembangan zaman seperti pada zaman pandemi. Siapa sih yang gak suka main kayak main Mobile Legends? Apalagi pandemi ini kan kita belajar pakai online. Nah, kalian tuh kadang berpikir gak sih kalau kadang itu tuh gadget yang kalian pegang itu tuh buat candu kayak narkoba? Kayak udah gak bisa lepas gitu, betul gak? Jadi tuh kadang saya pernah ya kayak nyari temen via online gitu. Di depannya tuh bagus, baik. Kok pas saya chat kok orangnya agak gimana ya? Bikin males gitu. Diajak main ya ndak asik ya. Padahal nek dijanjinya ya bakal menemani tapi baru sebulan aja sudah pergi. Terus habis itu kalau kalian coba pernah lihat lah, ada orang masalah hidup nulisnya di status. Ya Tuhan, kenapa masalah hidup begitu bertubi-tubi? Apakah salahku ini? Ya dia pikir Tuhannya online 24 jam via WA ya. Open pre-order berdoa. Dikabulin langsung. Bukan itu tuh bukan berdoa itu, bukan curhat, cari perhatian. Butuh perhatian orang lain, butuh simpati. Saya melihat berapa kali orang yang isinya curhat tentang masalah hidup, masalah gini. Dia tuh pasti dalam hati merasa hidupnya paling sengsara ya. Kayak kita tidak punya hidup, kayak kita tidak punya masalah hidup lagi aja saya ngeliat WA-nya dia, story-nya. Setelah ditanya, ya ampun gini banget ya Tuhan. Begitu disuruh ke gereja jawabnya apa? Males. Berdoa di rumah kan bisa, tidak usah di gereja. Ya berkembangnya zaman banyak positif, banyak negatif. Negatifnya juga lebih banyak dari positifnya. Contohnya positifnya tuh kita mendapat teman dari Sabang sampai Merauke. Orang ras mana saja kita temui. Tapi begitu yang dekat rumah kita tidak kenal itu siapa. Ya tidak wajar sih ya kalau kita memang sudah lihat dari berkembangnya zaman. Tidak perlu saling takut, saling percaya diri aja, tapi juga gak kurang sosialisasi ya. Ya oke, terima kasih dari saya Christian Julius Aryo Kurniawan kelas 7F. Terima kasih. Terima kasih. Oke, media sosial. Curhat masalah hidup di status gitu ya. Oke, selanjutnya undian kedua Victoria Lauren Santoso dari kelas 7I. Diberi silakan. Ayo kita beri aplaus. Selamat pagi semua. Saya Victoria Lauren Santoso dari kelas 7I. Di sini siapa yang sudah punya pacar? Mesti pada belum kan? Iya ya. Karena kita ikatan jomblo lucu dan imut. Bentar. Siapa yang nggak tahu sosial media di sini? Nggak ada kan? Kalau misalnya nggak tahu, parah banget sih Bambang soalnya ya gitulah pokoknya. Bambang tuh siapa lagi? Jadi Instagram, Facebook itu sering dibuat cari ayang, cari pacar. Nah, banyak kan di fotonya tuh kayak kelihatan cantik, mulus, ya pokoknya gitulah. Kayak mamah-mamah zaman sekarang itu sukanya edit foto. Kayak misalnya, Victoria sini, lihat nih foto mami udah putih belum, udah cantik belum. Terus habis itu sukanya pakai fitur-fitur kayak guru-guru juga suka putihkan gigi, terus panjangkan rambut.
Terus waktu ketemu aslinya ternyata semrawut. Kayak di PHP-in kan, kayak di foto cantik, ganteng, keren, cool gitu. Tapi waktu ketemunya kayak gitu aja. Terus zaman sekarang tuh banyak yang sering bikin web-web yang kurang bagus lah. Kalau ada yang pernah kesasar ke web-web yang nggak bagus, aduh, kayak Pak Tian gitu, mesti kan jadi omongan satu angkatan, enggak, satu sekolah gitu kan. Terus, apalagi kalau Pak Tian gitu ngelihat Instagramnya Bu Niki yang cantik-cantik gitu kan. Gimana nasib istri Pak Tian gitu kan. Apalagi Pak Iwan. Pak Iwan kalau sama Budista, oh romantis. Nah, zaman sekarang itu kita bisa lacak-lacak orang dari sosial media. Jadi kalau kayak kita backstreet gitu ya, semuanya bisa tahu. Apalagi kalau mama-mama yang suka ngeliatin WA kita yang di arsip gitu atau di passwordin. Ya, itulah. Kok lupa semua ya, aduh. Aduh, ngomong apa ya? Pak, kok gak boleh lihat skrip tau Pak? Oh, gini. Di Facebook itu kan banyak yang pamer tuh, kayak pamer sepatu baru, tas baru, pacar baru, bapak baru. Barang curian aja juga dipamerin loh. Sampai ada di YouTube viral, maling, pamer barang curian. Itu kan kayak gimana gitu ya. Ya putra-putri bangsa yang membantu kepolisian lah. Terus di Domsaf ini kan banyak pecinta anime. Kayak yang ngidolain anime sampai nganggep suami atau istri. Masa saya punya temen, dia nangis gara-gara Levi mati, kan kayak gimana ya. Dan banyak loh. Ya udahlah, saya udah lupa. Saya Victoria yang cantik, menawan dan rajin menabung. Terima kasih. Lupa semua ya. Makasih. Oke. Untuk nomor undian ketiga, Stephen Arthur Tandi Manglo dari kelas 7E. Silakan. Mari kita beri aplaus teman-teman. Selamat pagi, Bapak Bro. Apa kabar semuanya? Syukur kepada Tuhan. Perkenalkan, nama saya Stephen Arthur Tandi Manglo dari kelas 7E. Di sini saya mewakili kelas 7E. Nama panggilan saya adalah Arthur, karena sejak kecil saya dipanggil Arthur dan sampai sekarang saya juga dipanggil Arthur. Berbicara mengenai media sosial, pasti kita tahu lah ya media sosial. Nah, media sosial itu ada banyak. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter,
Nah, kalian semua di sini pada main apa? Ya, kalau saya sendiri sih mainnya Instagram. Karena rata-rata teman saya semua bermain Instagram agar saya bisa bersosialisasi dengan teman saya. Tujuan saya itu kita ngupload video atau foto di sosial media kan pasti mengharapkan like dan komen kan. Nah, saya di sini kan lagi mau upload video sama foto kan di Instagram. Nah, saya upload tuh dan like dan komennya itu tidak ada gitu loh. Nah, di situ tuh saya tuh sedikit kecewa. Nah, tetapi ujung-ujungnya saya sendiri yang like dan komen. Tidak sampai di situ saja. Saya menyuruh orang tua saya dan adik saya untuk like dan komen. Ya, tidak apa-apa lah, yang penting lebih dari satu. Ya, ada satu kejadian lagi nih. Ya, mama saya kan lagi mau masak nasi kan. Nah, sambil nunggu masaknya, tunggu matang. Nah, mama saya ini main media sosial dulu. Nah, beberapa saat kemudian mama saya itu meminta saya untuk mengambil peralatan masak makanan. Nah, habis itu mama saya membuka rice cookernya dan apa yang terjadi? Kira-kira apa? Ya, ternyata itu masih ada beras yang tergenang air. Mama saya lupa untuk menyalakan tombol memasak. Nah, ini gara-gara sosial media nih, kita semua nih gagal makan. Ya, pernah kebayang nggak sih? Misalnya kita lagi musim ulangan. Nah, habis itu guru-guru tuh lagi bahas soal kan. Lah, terus divideoin tuh ke media sosial. Nah, kan kita pasti tahu kan jawaban sama soalnya. Nah, pasti kita besoknya dapat bagus. Ya, karena kita sudah tahu soal dan jawabannya apa. Gitu. Ya, tapi itu sih tidak mungkin ya. Ya, mana ada sih guru yang kayak gitu ya. Ya, gitu sih. Sekian dari saya, Stephen Arthur. Baik, terima kasih. Oke, saya ingin memberikan pengumuman tambahan untuk peserta yang sudah selesai, sudah tampil, dipersilakan untuk langsung pulang. Oke, terima kasih. Berikutnya, undian nomor 4, Leon Cahaya Putra dari kelas 7D. Kita beri aplaus teman-teman. Halo semuanya. Nama saya Leon Cahaya Putra, saya dari 7D dan mungkin saya melawak tapi nggak tahu bakal lucu apa enggak, cuman ya. Jadi materi kali ini sosial media. Jadi di sosial media itu ada banyak aplikasi sosial media, ada Google, ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp. Tapi mungkin sebagian dari kalian lebih taunya ke WhatsApp atau TikTok ya. Karena itu sosial media yang terkenal sekarang dan paling banyak dipakai atau diminati. Dan yang pakai Instagram mungkin dikit. Tapi kalian pernah gak sih punya temen yang suka ngepost hal-hal receh, gaje, ya hal-hal yang apa ya, kayak aku bangun tidur, cuy, terus foto, terus apalagi lah, aku punya papan tulis, terus difoto masuk Instagram, terus banyak yang komen atau dia minta orang lain untuk komen ke tempatnya dia gitu. Ya kadang orang-orang kayak gitu tuh buat jengkel gitu loh. Ya itu yang saya gelisahin sih. Cuman ya enggak juga. Nah kalau kalian buka YouTube mungkin kayak lihat kabar atau berita baru mungkin sering ada lah di rekomendasi atau di beranda kalian pasti ada lah. Atau kalian kalau buka Twitter pasti kalian tuh lihat ada kabar yang ada hoaxnya, ada kabar yang ya bukan hoax juga, tapi kebanyakan orang yang sekali lihat kabar langsung dimasukin ke grup WA. Terus weh ini bener weh, terus kayak misal weh Raffi Ahmad jualan pop ice, terus orang pada percaya semua itu. Terus kayak mosok sih nyari semua beritanya Raffi Ahmad jualan pop ice, terus apalagi
Misal, oh iya Deddy Kobuser obesitas atau apa gitu, kan GG gitu kan. Kayak misal orang kayak, oh percaya cok, apalagi ibu-ibu FB atau ibu-ibu WhatsApp gitu yang gampang percaya gitu kan. Ya, terus ada juga sih orang yang di Twitter gitu suka ngasih kabar-kabar hoax tentang berita sekarang tentang apa lah yang lagi terkenal corona atau apa itu. Ya biar mereka cari cari perhatian gitu dan gitu banyak banget orang yang nge-tweet gitu tentang kabarnya yang dia sebarin ke Twitter gitu. Dan itu yang buat saya gelisah juga gitu loh. Kok orang mau percaya gitu kalau apa corona ada variasi ini ya variasi itu padahal belum ada gitu aslinya cuman hanya rekayasa sementara gitu. Dan ada juga sih yang orang suka di WhatsApp, kalian pernah lah pasti dikontak sama orang random kalau apa ayo penawaran ini atau assalamualaikum aku ada mau menawarkan apa minta tolong sumbangannya ke panti jompo padahal dibalik semua itu mereka bukan ke panti jompo tapi ke kantong mereka sendiri gitu kan. Ya kadang di zaman sekarang intinya sosial media tuh kalian harus lebih hati-hati dan lebih banyak literasi, jangan sekali ada kabar langsung disebar ke grup orang lain karena kebanyakan kayak kalau di Indo itu banyak yang kurang literasi gitu loh, kayak misal ada kabar perang atau apa gitu kalau belum jelas sumbernya langsung asal sebar aja gitu loh. Ya semoga kalian gak kayak gitu gitu, kayak cari dulu sumbernya dari mana baru kalian itu bagiin ke orang atau ke teman kalian gitu. Dan hanya itu aslinya, sekian dari saya dan terima kasih. Terima kasih. Untuk undian selanjutnya nomor 5, Nicholas Rafael Susanto dari kelas 7K dipersilahkan. Kita beri aplaus teman-teman. Halo jemaat Watsabian yang setiap hari melulu ngintip WA gitu. Perkenalkan, nama saya Nicholas Rafael Susanto. Panggil aja Rafa, jangan Nicole, karena kalau Nicole ketukar sama Jeffrey Nicole gitu. Sekarang hari ini saya akan membahas tentang sosial media. Sosial media ada banyak, ada seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Facebook. Itu adalah sosial media satu-satunya. Ada beribu-ribu bahkan berjuta-juta sosial media di dunia ya. Sekarang takut. Sekarang saya akan membahaskan tentang Facebook. Facebook itu kayak ada statusnya gitu. Statusnya paling kayak anak kecil gitu, katanya Facebook ke Bali. Statusnya paling guys aku ke Bali gitu, itu ke Bali ternyata di rumah izin sakit gembor-gembor ke Bali gitu. Terus sekarang ada selain Facebook ada WA itu ya ada banyak gitu statusnya, ada yang statusnya 5 menit setiap kali gitu. Selain WA ada Instagram. Instagram kan ada fitur CF kan guys, ada fitur close friends. Close friendsnya paling dalamnya cewek curhat gitu. Curhatnya paling kayak temanku bicara sama pacarku gitu-gitu ya. Gitu. Dan biasanya komen-komennya dulu komen-komennya kayak wow ganteng banget gitu atau enggak wow pinter banget. Tapi sekarang fallback like back gitu tok gitu Instagram. Dan
Iya, sekian dari saya gitu. Kasih. Fallback, like back sama save back nggak sih? Oke, makasih. Oke, selanjutnya nomor undian 6, Mikael Dimas Wirayuda dari kelas 7C dipersilakan. Kita beri aplaus teman-teman, jangan lupa. Selamat pagi. Sebagaimana yang kita tahu, hepatitis misterius ini kan lagi istilahnya tuh lagi muncul. Tapi netizen Indonesia tuh takutnya cuma satu. Ada yang tahu? Ini artisnya enggak dapat endorsan. Soalnya gini, kemarin tuh aku lihat ada netizen yang nge-DM artis, "Bang, endorsan hari ini mana lo? Bang, kok story hari ini kok enggak ada?" Masalahnya tuh gini, kalau dia udah endorse, lu beli juga belum tentu gitu ya kan. Terus netizen Indonesia tuh juga suka meributi hal yang tidak perlu. Contohnya hubungan orang lain gitu. Misalnya ada artis yang lagi pacaran sama pasangannya, terus netizen Indonesia gini, lebih cocok sama yang dulu, lebih cocok sama yang ini. Maksudku tuh gini, emang lu nenek moyangnya atau gimana gitu kan, enggak toh, lu orang tuanya juga bukan. Terus pasti kalian udah tahu tentang kabar pilot yang selingkuh, udah ada yang tahu? Jadi pilot selingkuh ini kan memang melanggar norma-norma masyarakat dan melanggar norma-norma agama gitu ya kan. Tetapi apa hubungannya sama pekerjaan? Nah, soalnya netizen Indonesia tuh ngomong fix kehilangan pekerjaan, fix hilang dari pekerjaan. Itu kan agak masuk akal ya. Kecuali emang pilotnya tuh gara-gara selingkuh terus delay 1 jam, nah itu kecuali. Mohon maaf, penumpang pesawat dari bla 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 ini delay karena pilotnya lagi selingkuh kan nggak lucu gitu. Terus akhir-akhir ini itu juga lagi ngetren orang-orang yang galau gitu. Kadang-kadang di post di story IG, di manapun lah. Nah terus yang itu normal, tapi yang gue permasalahin tuh ada yang sampai nggak makan, ada yang sampai sakit dan bla 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 lainnya. Maksud tuh kalau dia masuk rumah sakit terus ada biaya obat, nginep dan lain-lain, itu kan yang bayar orang tuanya. Nah orang tuanya bayar itu karena anaknya chatnya nggak dibalas sama ayangnya, kan nggak lucu gitu. Makasih, saya Yude dari 7C. Sampai sakit nggak makan tuh nggak disemangatin ayang, nggak disuruh makan. Jangan dong, aku nggak bisa ngelawak. Oke, yang selanjutnya nomor undi 7, Dimas Panji Asmara dari kelas 7G dipersilakan. Aplausnya teman-teman. Halo, selamat pagi. Gimana setelah melewati siksaan dari PAT? Apakah lancar? Semoga nilainya bagus ya. Kalau yang nilainya jelek atau di bawah KKM, siap-siap diinterogasi oleh orang tua saja. Oke, di sini saya mau membahas tentang kecanduan oleh sosial media. Kecanduan dengan sosial media itu sama aja kayak kita tuh ODGJ namanya. Begitu lihat yang lucu-lucu tiba-tiba ketawa sendiri. Ya, lagi scroll. Waktu itu sama teman saya tuh lagi scroll Twitter tuh. Terus nemu meme yang lucu. Tiba-tiba ketawa. Gitu. Saya kaget. Ya kan? Terus saya ngopo toh ya kan?
Gimana ya, saya juga waktu itu sering ngeliat YouTube yang orangnya tiba-tiba ngelawak. Saya ketawa, di depan saya ada ibu saya. Terus ibu saya langsung, iki bocah nopo tuh toko-toko guyu dewe. Terus tiba-tiba saya gimana, jangan-jangan kamu punya pacar ya gitu. Ketawa-ketawa sendiri sih soalnya. Terus sering pulang sekolah tuh tiba-tiba ketawa gara-gara tadi teman saya ketawa apa tuh ngelawak terus. Ketawa-ketawa, senyum tadi habis ditembak ya. Sama satu lagi nih. Biasanya di Twitter atau di sosial media kan banyak tuh orang-orang yang suka ngepost video makanan-makanan tuh ya. Misalnya orang ini tuh ngepost makanan-makanan apa tuh namanya western itu ya. Terus pesan tuh, misalnya orangnya beli 1 piring tapi yang makan 10 orang. Nah, urunan tapi mendingan makan di angkringan kan 2.500 udah murah, mengenyangkan, bervariasi lagi, ya kan? Ada ayam, ada ikan, ada nasi rames lah itu favorit saya tuh. Kalau mau beliin aja nggak apa-apa. Saya suka. Sekian, terima kasih. Makasih. Oke. Selanjutnya nomor undian ke-8, Ezra Mervin Adi Susianto dari kelas 7C, dipersilakan. Aplausnya teman-teman. Halo. Langsung aja ya, sosial media. Alasan kenapa orang bawa HP pas mereka boker. Ada yang kayak gitu? Oh ya, sana itu. Yang lainnya mungkin merenung, ngerjain tugas apa. Ya. Culun. Jadi aku herannya semua orang di sosial media itu apa-apa bisa dijadiin konten. Contohnya, nari di depan kuburan bapak. Bapak dalam tanah nih bos, senggol dong. Itu pasti di atas bapaknya bilang, itu anakku atau bukan ya? Adalah mungkin orang edan itu. Nah, ada satu lagi, endorse. Ada yang nggak tahu endorse? Oh ya udah, berarti semuanya tahu ya. Malas jelasinnya. Jadi penempatannya itu sangat perfect sekali. Gua nggak nyangka. Ternyata kucing gua udah nggak ada. Untung gua pakai sepatu Nike, jadi nggak sedih-sedih banget. Itu pasti kalau nggak ada endorse-nya, nangisnya lebih kecil, views-nya lebih banyak. Tapi kalau ada endorse-nya, turun. Tapi uangnya lebih banyak. Di sosial media juga banyak orang PHP. Oh iya, jadi Pak, rahasianya punya suara bagus tuh gimana ya? Oh iya, saya dulu itu sering banget dengerin musik, makanya suara saya bagus. Anjir. Aku dengerin musik tiap hari aja suaranya tetap cempreng. Jadi ya hati-hati gunain sosial media ya. Jadi kalian gunain sosmed apa? TikTok? YouTube, Instagram, oh ya, Twitter juga, Facebook juga. Apa cuman aku ya yang tiap hari nonton TV? TV udah berdebu itu kalian, kasihan. Saya terima kasih. Terima kasih. Oke. Selanjutnya nomor undian 9. Cepet banget ya. Ngelawaknya kurang lama, dilamain. Giovanni Noel Widianto dari kelas 7H, dipersilahkan. Halo. Halo. Oke, kenalin, nama aku Nino dari kelas 7. Jadi kali ini aku akan stand up komedi tentang sosmed. Ya. Stand up udah, tinggal komedinya. Jadi
Sosmed semuanya pada tahu kan pasti? Nah, ya udah nggak usah tak jelasin lagi. Jadi kalau sosmed itu pasti ada hubungannya dengan internet. Ya, jadi sebelumnya pada tahu nggak kalau sosmed zaman dulu beda sama zaman sekarang? Ya kan? Jadi kalau dulu nggak ada, kalau dulu kan pakainya SMS. Kalau sekarang kan ada Instagram dan lain-lain gitu kan. Sosmed tuh luar biasa banget. Facebook aja penggunanya sampai 127 juta. IG sampai 135 juta. Belum yang lain-lain, WA berapa juta dan lain-lain. Wow. Ya, efek pengguna medsos tuh kayak bikin candu banget. Soalnya jangan heran kalau misalkan ketemu orang kayak gini. Tanyain, kenapa bro? Postingan gue gak ada yang nge-like, mana beli followers lagi. Iya gak sih? Jadi, ya. Apa lagi ya? Iya. Jadi aku juga pernah lihat kayak ada orang yang kayak ada foto boyband gitu kan. Harganya jutaan, itu aja dibeli. Kan kayak mending beli makan atau gimana gitu. Beli McD banyak bisa itu. Nah, daripada buat beli foto gitu kan. Nah, ada juga kalau orang, aku pernah lihat kayak orang yang nipu-nipu itu banyak. Jadi kayak misalkan kalian tiba-tiba di DM artis lah siapa aja gitu. Terus gini-gini ngobrol sana gini kenalan sat saya ketemuan terus beda orangnya. Terus juga banyak yang kayak selamat kamu dapat apa dari artis ini, artis itu gitu kan. Makanya aku juga masih susah bedain mana yang ini asli mana bukan. Makanya jadi hati-hati dalam menggunakan media sosial. Itu aja yang bisa kita sampaikan sampai sini aja. Ya. Gak tahu mau ngomong apa lagi. Ya, dadah. Terima kasih. Oke, ini yang terakhir dari kelas 7, cepet banget ya. Last but not least dari kelas 7, Maria Alvaro Yoga Pratama dari kelas 7A, dipersilakan. Laus. Halo, saya Mario dari kelas 7A. Seringnya dipanggil Mars sih. Ini saya mau stand up, temanya pengalaman belajar selama pandemi. Kalian tahu kan, waktu pandemi itu belajarnya udah online. Nah, ngefeknya itu lupa. Kita jadi malas belajar gitu loh. Kalau udah selesai belajar langsung megang HP, mainan, waktunya udah mau habis masuk kamar mandi buat dapat waktu tambahan gitu. Waktu belajar paling depan selimut, kedua buku, ketiga HP. Ujung-ujungnya juga main HP bukan belajar gitu. Waktu ulangan kok kita ngerasa gampang mah dapat jelek, giliran ngerasa susah mah dapat bagus gitu. Dinasehatin ngambek, dimarahin nangis, disuruh belajar kabur kesana sini kabur terus. Apa ya? Ini aku juga gak latihan sih, tahu infonya juga baru tadi malam jam 10 gitu. Apa ya? Ada ide nggak punya ide, beneran nggak punya ide. Intinya aku itu kurang giat belajar gitu loh. Hasil PAT juga nggak tahu dapat bagus apa enggak, udah pasrah aja. Kok kalian juga, ya udah, terima kasih. Ya nggak lucu Prince tahu.
Kalau online tuh belajarnya 15 menit, istirahatnya sejam, gitu, kerasa capek. Oke, ini kita mulai dari yang kelas 8 nih. Aurelia Fiona Pramita Prasdiani dari kelas 8E. Silakan. Tepuk tangan lagi. Maaf, emang ada slay anaknya. Sini. Oke. Emang aja ketawa. Selamat pagi teman-teman yang slaynya lahir batin. Mana suaranya? Halo teman. Nah, terus Bapak Ibu juri. Hai Pak. Hai Pak Slay. Pak Slay, Pak Tian. Agak deg-degan ya. Nah, ini kita sedang berbicara tentang media sosial. Oh, sini. Oh ya, maaf. Nervous tante. Nah, kita kan sedang berbicara dengan tentang sosial media nih. Nah, sebenarnya apa sih sosial media itu? Di sini ada yang tahu sosial media itu apa? Hah? Nggak ada tahu? Ya podo, aku ya udah ngerti. Nah, menurutku sosial media itu udah kayak tempat buat nyindir orang gitu. Ada nih, temanku yang masang story sindir-sindiran. Nah, si A ngomong gini nih. Situ kalau berani sini lawan, boy. Maaf. Terus si B yang kesindir ngerasa kayak, ya udah sini, ayo lawan gitu. Pas ketemu tuh malah diem-dieman. Nah, ada lagi nih cerita tentang media sosial. Kayak ada kan orang yang biasa curhat di Twitter kan ya. Nah, itu curhatnya sampai panjang lebar tuh. Dikira ada yang peduli padahal enggak. Maaf Tante Garing. Nah, terus juga media sosial tuh berdampak banget sama hidup kita. Ada yang negatif, ada yang positif. Salah satu dampak negatif dari sosial media itu menjauhkan yang dekat. Kayak kamu sama dia udah dekat malah ngejauh. Kasih tante. Nah, terus ada lagi nih, kan udah dampak satu tadi mendekatkan yang jauh kan. Nah, ada lagi nih. Terus kayak tempat kan kita terus interaksi secara langsung tuh malah menurun gitu. Sampai ada orang pacaran virtual, pas difoto cantik banget tuh. Pas waktu ketemu kayak wajahnya 360 derajat, beda banget. Nah, selain dampak negatif juga ada dampak positifnya. Dampak positifnya kita jadi punya banyak temen nih. Nah, nggak cuman kayak di sekolah aja, tapi di banyak lingkungan luar lah. Soalnya dulu aku juga kayak nggak punya temen kan di sosial media lah. Terus akhirnya aku punya temen sampai sekarang, plus punya circle lah yang deket banget sekarang, sampai deket banget, terus nggak bisa dipisahin gitu. Kayak emak sama bapaknya, emak sama anaknya. Nah, udah 2 menit belum? Nah, terus media sosial tuh menurutku kayak buat tempat buat ajang kayak pamer gitu. Entah pamer barang, pamer ayang. Ada nih orang temanku serius beneran. Ya ada pamer screenshotan tuh tulisannya kayak selamat pagi ayang gitu. Kayak itu menurutku tidak berperi kemanusiaan gitu. Terutama untuk yang jomblo ya kayak kita. Ya aku juga jomblo sih tante. Nah, kayak yang jomblo cuman bisa tengar-tengir sambil kayak dalam hati bilang, gue kapan bisa kayak gitu ya kan? Maaf. Tuh, deg-degan banget ya. Udah nih, udah 2 menit belum? Oh, nah. Terus juga selain itu dengan media sosial
selain kenal banyak orang, kita juga jadi tahu tentang banyak hal gitu, termasuk kata-kata slay. Slay, mana suara slay kalian? Beneran, sampai sekarang aku canduan ngomong slay. Tiap hari, tiap pagi tuh. Pagi-pagi tuh bukannya berdoa malah bilang slay. Maaf Pato, emang itu kebiasaan tiap pagi. Dan hampir kayak tengah kelasku tuh kayak udah bilang langsung kayak bilang tiap pagi tuh bilang slay. Ketemu tuh bukan kayak halo gitu, tapi kayak slay. Kesian kayak ada yang tertekan, terutama Emma. Itu belum sih? Selain slay itu ada banyak. Terus dengan media sosial tuh kita jadi cepet viral gitu. Kayak cuman kayang aja udah viral gitu di mana-mana. Terus cuman kayak ngomong apa gitu terus jadi viral di mana-mana. Wah. Terus dengan media sosial kita jadi jadi sering kayak cepet kontak-kontakan sama orang gitu. Mau sleep call juga jadi gampang. Mau ngomong sama orang jadi gampang, tinggal sleep call. Sleep call aja dari pagi sampai malam gitu. Aku pernah nonton. Tapi bohong. Enggak bercanda. Akhir kata aku ada pantun. Udah 2 menit kan Pak Ipang? Akhir kata aku ada pantun. Ya, keren banget. Bunga merah di taman bunga. Selamat pagi, terima kasih. Maaf nggak nyambung karena maaf nggak jelas karena yang jelas hanya rasa cintaku padamu. Makasih. Tetap slay, tetap slay. Ya, selanjutnya nomor undian 2, Leonardo Surya Laksana Nugraha dari kelas 8F, dipersilakan. Aplaus. Aplaus, aplaus. Selamat pagi Bapak Guru yang Ibu yang saya hormati dan teman-teman saya. Selamat pagi. Mereka dalam. Ada yang tahu nggak fungsinya teknologi itu buat apa sama sosial media? Ayo satu-satu. Anggap satu. Terus satu lagi apa? Satu lagi apa? Cari teman, oke. Ada satu lagi kayaknya. Banyak sih fungsinya ya. Yaitu apa? Tebak-tebak. Apa? Foto-foto orang tidur. Di sosial media ini bisa ngunggah-ngunggah banyak, dari aibnya orang sampai oh iya. Siapa yang di sini kalau main game atau ngunggah sosial media itu atau chattingan sampai malam-malam atau sampai yang pernah sampai sleep call gitu? Siapa? Satu ada. Siapa lagi? Tunjuk tangan aja.
gara-gara sosial media ya temanku jadi wibu semua. Satu banyak nonton anime, dua banyak yang bisa bahasa Jepang semua. Tiga, banyak yang dukung karakter kartun doang sampai kayak dukung agama. Siapa yang di sini kalau kayak gitu? Aku ya. Malah ada yang sampai ngumbar-ngumbar aurat di sosial media. Siapa ayo? Ngaku. Udahlah segitu aja cukup lah. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf kalau agak cringe ya. Ya emang gitulah cukup sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Oke, selanjutnya nomor undi 3. Baduna Sebastian Wicaksono dari kelas 8J dipersilakan. Aplaus, aplaus. Yuk, selamat pagi semua. Pagi, sehat toh? Nah, ini sosmed nih, susah nih. Materi ini sosmed toh, Pak? Susah loh, Pak. Parah kok. Ganti loh, Pak. Bingung loh, Pak, nyari Pak. Apa lagi ya, sosmed nih. Sosmed, IG, Twitter gitu. Isinya itu orang-orang pamer semua. Pamer pacar, pamer apalagi makanan. Aduh. Pamer makanan, makan dikit dicekrek, makan banyak difoto. Makan mewah difoto. Makan di warteg difoto enggak? Pernah toh? Apa ini? Apa vibes daging di warteg tuh vibes apa itu? Vibes neraka apa gimana itu? Pak Tian dari tadi tak liatin main HP, Pak. Ngechat siapa, Pak? Ayang, ngeri banget sih. Di-upload Pak di IG, Pak. IG gue di-follow, parah. Wah parah. Apa lagi ya? Oh ya, terus tadi ngomong apa? Paparazi. Aduh, jijik banget. Dikit-dikit difoto, orang tidur difoto. Guru lagi jelasin tuh, difoto. Botaknya ketok ya. Kan kasihan toh itu. Terus apa lagi ya? Terus lagi, yang kemarin main bola siapa? Angkat tangan. Ayo. Yang main bola ditangkap Bu Valen, angkat tangan ayo. Nyebar di grup WA lo itu. Ayo. OSIS ya, OSIS lagi. Wah, parah sih. Cukup tahu sih. Wah, Sekbid OR lagi. Wah. Dikik aja dari OSIS ya. Emang sengeri itu sih media sosial sih. Makanya itu kita harus bawa positif vibes gitu ke media sosial, ya kan? Bener kan? Yang positif tuh. Terus jangan COVID tapi. Nah, cukup sekian dari saya. Si Ino si paling prenjun, anjay sis. Terima kasih semua. Friendzone. Gak. Selanjutnya peserta undi nomor 4 Rizky Jaya Kurniawan. Hai. Sekarang kita mau ngapain ya? Oh ya, stand up. Coba.
1.2, aku ganteng curhat mah. Perkenalkan saya Kiki dengan segmen PW, perbincangan enak. Asik, asik. Gitu. Tepuk tangannya mana? Kali ini aku bakal bahas seputar sosmed, kayak sosial media gitu. Seperti ya yang sangat relate dengan kalian semua, para kaum remaja yang slay, yang ala, yang sosialita, manjalita, super mega bintang. Pasti kalian pernah pakai sosial media kan? Pakai apa? Yang bener. Pakai apa? Ya, dari semua aplikasi pasti kalian punya satu akun yang sering kalian pakai gitu, yang gatal banget, kayak semua kegiatan kamu update, kayak mandi kamu update, makan kamu update, pap sama ayang pun kamu update, sama kerasnya kamu update, yang dan lain-lainnya yang pas pandemi ini sering kalian pakai gitu. Nah, biasanya media sosial tuh buat kayak alat komunikasi dan sebagai media ekspresi. Tapi banyak sekali orang-orang yang memakainya tuh buat media ekspresi dan melihat story-story orang gitu. Dan aku pernah lihat satu orang kayak ngepost satu makan pakai beberapa angle gitu. Dia dengan captionnya tuh kayak kalau rame part 2 anjay. Kayak terus banyak banget yang komen-komen kayak aku mau, oh my god enak banget gitu. Dan kayak seolah-olah tuh mereka kayak mau gitu, dan kalau bener ya kenapa gak mau. Ya gitu aja step out saya, terima kasih. Mermaid Pride. Woo! Tepuk tangan semuanya. Makasih. Selanjutnya nomor undi 5 John Felix Ma dari kelas 8A. Silakan. Perkenalkan, saya John kelas 8A nomor absen 16. Aduh salah. Selamat pagi Bapak Ibu guru dan teman-teman yang berbahagia. Pada hari ini saya John Felix Ma kelas 8A nomor absen 16 akan melakukan stand up comedy dengan tema sosial media. Sosial media yang akan saya bahas adalah Instagram. Instagram kalau saya bilang seperti tempat ajang pamer. Semua yang baru pasti dipamerin. Dapat baju baru, barang baru. Sampai pernah saya lihat postingan dapat bapak baru, guys. Nah, dari itu saya menilai kalau IG itu sebenarnya ada yang menggunakannya dengan bijak dan ada juga menggunakan dengan salah. Aduh, apa lagi ya? Ya cukup apa ya sih? Ya topik saya segitu saja, terima kasih ya. Oh bonus. Pernah saya melihat ada iklan di IG, badut ulang tahun. Saya coba telepon karena kebetulan juga ada saudara saya yang ulang tahun. Saya telepon, Pak, apakah benar ini badut ulang tahun? Oh iya benar nak, selamat ulang tahun ya Pak, langsung dimatiin. Ya sudah cukup segitu saja, terima kasih ya. Hah? Buah semangka, buah mengkudu, terima kasih. Dapat sugar daddy. Oke.
Berikutnya nomor undi 6, Paulus Richard Pranatalimanto dari kelas 8I. Mari berikan aplaus. Perkenalkan, nama saya Paulus Richard Pranatalimanto dari kelas 8I absen 22. Di sini saya akan membahas tentang stand up comedy tentang media sosial. Sudah pada kenal saya kan? Saya di sini beli TV, beli radio, maksudnya beli TV. Media sosial. Contoh media sosial adalah Facebook, Twitter, dan lain-lain. Temen gue ini satu alay banget pada status makan, minum. Terus yang paling alay banget sampai BAB di SW-in. Terus yang satunya lagi pas ada acara piknik di sekolah di Bali, teman satu gue ini malah tidur efek kedinginan dan gue muntah dong. Oke, balik lagi ke tema. Media sosial adalah salah. Media sosial disalahgunain dari sejak Firaun main GTA sampai sekarang. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Nah, ini yang berikutnya yang bikin saya ketawa pas PAT loh, Pak. Pak Tian. Martina Jove dari kelas 8B, silakan. Halo semuanya. Ini pagi apa siang ini? Pagi. Oh, jadi di sini kita mau bahas sosial media. Nah, sosial media itu kan banyak ya. Ada WhatsApp, ada TikTok, Instagram, banyak. Apalagi coba sosial media? Nah, Twitter, terus apalagi Telegram. Apalagi? Sudah tahu sih, norak kalian. Ya, jadi di sini aku mau bahas tentang TikTok nih. Di TikTok tuh kan banyak ya tren-tren yang menarik gitu. Ada tren yang joget-joget, tren bagi duit, terus banyak pokoknya. Nah, di sini tuh ada satu tren yang ada lagunya tuh Lugowo, tau gak sih? Yang gini-gini. Nah, di tren itu tuh kita kayak gimana ya? Kalau misalnya di konten tuh kan sama teman-teman gitu kan. Coba kalau bayangin ini tuh ada di kenyataan gitu. Kita ngelitikin orang random gitu, ngelitikin gitu. Terus tiba-tiba pas dia balik kita gini, Lugowo sambil gitu-gitu. Nah kan aneh gitu kan. Nah kalau sama temen kan nggak apa-apa gitu. Mungkin kalau kita ngelitikin orang random gitu, maaf kak salah orang, saya kirain teman saya gitu. Nah di situ saya mikir kalau misalnya ini saya ngelitikin mama saya aja kadang dia marah. Coba kalau saya ngelitikin dia tuh saya gini, Lugowo sama gitu-gitu. Kan aneh banget ya. Nah, setelah TikTok terus ada Instagram. Di Instagram ini saya mutualan sama mama saya kan. Sama mama saya tuh suka banget ngepost captionnya itu anakku tersayang.
Anakku tersayang lopek-lopek, koma-koma, titik-titik gitu. Nah terus kan kadang tuh suka di komen gitu kan sama teman-teman mama, ini anaknya IG-nya apa, cantik sekali, terus saya di tag gitu, Martina Jove ini IG-nya gitu kan. Terus ntar tambah lagi gitu 1 followers temennya mama gitu. Tapi nggak enaknya nih kalau ketemu gitu kan, oh ini anaknya Jeng Vero ya, mama saya gitu. Ini mama lupa bayar makanan, mama kurang 10.000. Lah kirain mau dipuji juga, nyata kurang 10.000 duitnya. Terus nih kalau di Instagram kan saya suka banget posting foto selfie gitu kan, mirror selfie di restoran, entah di mana gitu. Nah, kadang di belakang saya tuh ada orang seliweran gitu lewat, terus kadang saya blur kan fotonya gitu. Terus malah dikomen sama teman saya, itu orang belakang kenapa di blur? Lah kan yang foto saya, kenapa yang dilihatin orang belakang? Yaudah, terima kasih. Oke, makasih. Berikutnya, nomor undi 8, Nathanael Pranadia Ardraniswara dari kelas 8H, silakan. Aplaus. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nathanael Pranadia Ardraniswara. Kemarin susah banget ya. Selamat pagi para juri, para pengurus OSIS yang jomblo. Hari ini saya akan stand up comedy, temanya itu sosial media. Nah, sosial media itu kan ada banyak tuh, ada Facebook, Telegram, WA sama IG. Nah, gue pernah nyoba salah satu platform sosmed, namanya itu WA. Nah, aku kan pernah itu ketemu cewek cantik, terus mau kenalan, pura-pura tanya dulu, nama kamu siapa gitu kan. Terus jawab namanya Rahman cowok apa cewek. Terus aku tanya lagi, nama lengkap kamu siapa? Nama lengkapku Rahman Santoso. Itu yang aku awalnya pikirnya cantik, terus kurus, tinggi gitu. Terus pas dikirimin foto, ternyata badannya gemuk, rambutnya pendek, terus sambil make upnya kayak Joker di sini. Nah, terus juga aku pernah kenalan itu ada nembak cewek itu satu cewek. Nah, terus pas satu cewek itu gak tahu kenapa gara-gara aku ngomong satu kalimat itu, satu cewek itu langsung mau minta putus itu. Kan awalnya kan aku kan itu kayak ke taman gitu, terus kasih coklat gitu. Aku bilang, sayang aku mandi itu sekali seminggu, gosok gigi 3 kali seminggu. Mau megang erat budaya Jawa. Terus juga sosial media Indonesia zaman sekarang itu banyak hatersnya. Kebetulan aku kayak pengen nyoba gitu kan, kebetulan ada satu teman itu yang nyebelin banget. Terus aku pas dia bangun tidur, dia kan bikin status, terus aku bikin komentari, gak penting banget loh. Terus dia jawab, kan sambil marah tuh dia, tiba-tiba bangun tidur terus dikomentari orang kayak gitu, dikata-katai gimana perasaannya, baru bangun tidur nyawa belum dikumpulin tiba-tiba udah marah jadi iblis kan. Terus dia jawab, ngapain lu mentingin itu gua, lu bukan siapa-siapa gua gitu kan. Terus perasaan gua ternyata jadi haters tuh menyenangkan juga gitu, ditanggapin orangnya marah lagi, gimana perasaannya ya. Terus pas
besok paginya kan ada ketemuan sama teman-teman tuh. Pas ketemuan, aku kan duduk di sebelahnya gitu. Terus karena pengen ditanggepi, gue akhirnya tanya gitu. Kemarin pagi ada yang ngatain lo gak sih? Ya terus teman gue jawab, iya tadi pagi kemarin pagi ada yang ngata-ngatain tuh gue baru bangun tidur gitu kan. Terus gue di situ merasa kalau ternyata gitu ya, terus itu menyenangkan juga. Dan terus juga pas beberapa hari yang lalu kan aku kan beli download film kayak film zombie, namanya filmnya Zombieland. Ada yang pernah nonton? Gak ada ya. Terus itu ceritanya kayak tentang ada empat pemuda itu bertahan hidup dari virus zombie yang kalau gigit manusia nanti jadi zombie. Mereka bertahan hidup terus nyerangnya itu sambil rombongan gitu. Terus gue situ mikir, kenapa zombie nyerangnya barengan gitu. Ternyata setelah gue pikir-pikir, ternyata kalau zombinya nyerang sendirian jadinya zomblo gitu ya. Terus juga terus juga aku kan pernah itu kemarin barusan lihat postingan IG, ada kakek-kakek, ada satu anak ngepost di IG itu kan ada tuh fotonya kakeknya lagi ulang tahun ke 107. Terus captionnya, kakekku ulang tahun yang 107. Kakekku juga pernah dikejar Belanda, ditembak, tapi nggak mati. Terus ada yang bilang di komennya itu, wah kakeknya pakai dukun, pakai jimat apa gitu. Ternyata setelah si yang buat postingan itu komen, ternyata kakeknya pelurunya nggak kena gitu. Jadinya ya masih hidup sampai sekarang. Kalau kena kan ya mati. Terus oh ya udah, terima kasih. Garing ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya dan nomor 9 cepet banget. Ini yang lawak nggak mau lama-lama. Rafael Tiaga Wirasena Susanto dari kelas 8C. Silakan. Gerah sayang. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman OSISku tercinta. Selamat pagi berkah dalam. Akhir-akhir itu gue lagi sering-seringnya gitu yang namanya ngeliat-ngeliat artis-artis dan juga influencer-influencer yang akhir-akhir ini tuh lagi terkenal gitu, lagi booming-boomingnya, asik. Dan makin kesini tuh gue makin sering lihat gitu, artis terkenal padahal waktu gue lihat karyanya tuh biasa aja gitu. Tapi dia bisa terkenal, cuman gara-gara banyak kasus doang. Kalau nggak banyak kasus ya paling buat video joget pargoy. Tiap gue lihat gitu kan di Instagram, di TikTok pasti selalu ada aja yang baru. Kalau nggak kasus baru ya video skandal baru. Tiap gue lihat gitu kan, wih skandal siapa nih? Cantik sih, lucu sih, imut. Download download. Dan kalau makin kesini gitu ya kan, makin sering gitu, makin banyak artis terkenal cuman gara-gara banyak kasus doang atau enggak banyak video skandal, lama-lama bisa bikin bahaya gitu. Karena lama-lama memori gue cepet habis buat nyimpen-nyimpenin videonya mereka doang. Nggak ada gitu foto pap dari Ayang, isinya cuma video-video skandal semua. 1, 2, 3, 4, 30 detik, 19 detik, 20 detik. Nggak ada video yang lain. Dan makin kesini gitu tuh, gue tuh makin heran gitu. Kenapa makin banyak gitu artis terkenal bukan lewat dari karya, tapi dari skandal. Padahal mereka kan tahu gitu kalau itu tuh jalur yang salah, jalur yang sebenarnya melenceng gitu. Harusnya artis terkenal lewat karya, kenapa ini lewat video skandal? Dan ya walaupun gue tahu juga gitu hasilnya juga instan juga masuk penjara gara-gara video skandal mereka. Wah. Dan keresahan gue juga gitu yang jadi gue pertanyaan gue juga. Mereka tuh pede gitu ngupload video-video mereka tuh di sosial media. Yang notabene tuh sosial media itu jadi konsumsi masyarakat Indonesia untuk umum gitu. Gak cuma masyarakat Indonesia juga sih, masyarakat internasional.
Dan mereka tuh pede ngakui kalau itu tuh mereka gitu. Video skandal 30 detik, oh itu mereka, wah itu aku semakin terkenal nih gitu. Dan itu kadang sampai heran gitu, buka akun Instagram mereka, buka akun TikTok mereka, wih ini gue lagi buka Instagram atau buka OnlyFans bos, banyak amat videonya. Itu berjejer tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 12, banyak. Dan bodohnya aku lagi gitu loh, itu tak downloadin semuanya. Walaupun aku tahu gitu nanti nggak punya slot buat foto ayang gitu. Dan ya walaupun di zaman sekarang gitu yang makin banyak artis terkenal cuman gara-gara banyak kasus doang, banyak video skandal, kita diajak buat semakin bijak dalam menggunakan sosial media. Kita diajak untuk semakin pintar memilih mana yang sepatutnya terkenal, mana yang sepatutnya terbuang gitu. Itu tuh nggak diajak terkenal gitu. Dan kita diajak buat semakin pintar memilih, oh ini harusnya terkenal yang lewat karya, bukan lewat video skandal, bukan lewat video banyak kasus. Begitu. Oke, sekian dari gue Rafael, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah ini nggak kerasa ya, udah yang terakhir loh. Yang terakhir, Joseph Kristio Hubertus Suryono dari kelas 8D, dipersilahkan. Halo semuanya. Selamat pagi teman-teman OSIS. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang biasanya di ghosting sama anak-anak Domsaf ya kan. Selamat pagi Bapak Tian yang dermawan. Selamat pagi Bu Niki yang anggunli. Selamat pagi Pak Iwang, masih sama Ayang. Oke, perkenalkan nama saya tuh Mundes alias Lemu Deso. Saya tuh dijuluki itu perut eksklusif, bener. Oke, kali ini saya akan membawakan komedi dengan tema sosial media. Sosial media, akhir-akhir ini tuh dibuat sama anak muda zaman sekarang tuh buat apa namanya? Ajang pamer. Contoh nih ya, sama doi diposting, sama besti diposting, orang mati diposting, hashtag innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kan gak lucu ya. Akhir-akhir ini juga, kalau kebanyakan video-video kayak gitu, bisa-bisa jadi viral. Ini contoh-contoh. Viral jalur prestasi is okay. Contoh, mewarnai, menyanyi, ngajar mat kayak jarum pentul. Lah ini viral gara-gara jalur sensasi. Kan gak lucu ya. Apalagi sosial media kalau masuk ke dalam guru-guru Domsaf. Ini contoh Pak Iwan lagi pargoy. Tiba-tiba di utara, Bu Niki lewat. Pak Iwan lagi ngapain? Sorry gue lagi sibuk, tanya saya manajer saya gitu kan. Gak lucu. Jadi menurut saya ya, gunakanlah kata-kata sosial media dengan baik. Jadi menurut saya gunakanlah media sosial dengan baik. Yang pertama, jaga harga diri, jaga hati, jangan lupa jaga doi. Kan dari saya terima kasih. Bapak, Ibu guru, serta teman-teman semuanya, mari kita akhiri acara hari ini dengan berdoa. Kita doa dulu ya. Oke. Teman-teman, Bapak, Ibu guru, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih banyak atas berkat-Mu pada hari ini, karena kami telah menyelesaikan acara lomba stand-up komedi ini dengan lancar tanpa kendala. Tuhan, setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Semoga Engkau tetap curahi kelimpahan rahmat-Mu, agar kami tetap bisa melaksanakannya dengan lancar tanpa ada kendala. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Dominico Savio, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.